Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Pinjam Buku. Kali ini Pinjam Buku akan melanjutkan materi matriks, yaitu determinan matriks. Yang akan dibahas adalah determinan matriks dengan ordo 2x2 dan determinan matriks ordo 3x3. Sebelum lanjut, kami ingatkan untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa untuk like dan share ya. Determinan matriks dapat dihitung dari unsur-unsur matriks persegi. Determinan matriks disimbolkan seperti gambar di bawah ini. Pada titik-titik yang tersedia bisa berisi nama matriks atau elemen-elemen matriks itu sendiri, baik itu yang berordo 2x2 maupun yang berordo 3x3. Diberikan matriks dengan elemen-elemennya adalah A, B, C, D, maka penulisan determinan matriks adalah sebagai berikut. Untuk menentukan determinan matriks pada ordo 2x2, kalian harus mencari hasil dari perkalian antara A dikali D dikurang dengan B dikali C, seperti pada gambar di atas, yaitu AD dikurang BC. Dari contoh, kalian diminta untuk menentukan nilai determinan matriks yang elemen-elemennya adalah 5, 3, 1, 2. Jadi AD-nya adalah 5 kali 2 dikurang BC-nya adalah 3 kali 1. Hasilnya adalah 10 dikurang 3 sama dengan 7. Jadi nilai determinan matriksnya adalah 7. Selanjutnya, bagaimana dengan determinan matriks yang memiliki ordo 3x3? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Cara yang paling populer untuk menentukan determinan matriks yang berordo 3x3 adalah menggunakan cara sarus dan cara minor dan kofaktor. Meskipun masih ada cara lain, namun cara ini dianggap sebagai yang paling mudah untuk dikerjakan. Cara sarus. Jika diberikan matriks sebagai berikut, maka determinan matriks adalah sebagai berikut. Untuk menghitungnya, kita tambahkan kolom 1 dan kolom 2 di samping kolom 3, seperti gambar berikut. Langkah selanjutnya adalah mengalihkan 3 bilangan yang dilalui oleh panah merah pertama, yaitu AEI. Kemudian panah merah kedua BFG dijumlahkan, ya AFI ditambah dengan BFG. Kemudian panah CDH jadi dijumlahkan lagi dengan CDH. Kemudian dikurangi dengan panah biru CEG. Lalu dikurangi lagi dengan panah biru lagi AFH. Dikurangi lagi dengan panah yang ketiga, panah biru yang ketiga, yaitu panah BDI. Panah BDI. Ya, jadi seperti ini hasil dari determinan matriksnya. Tinggal dihitung ya. Di sini kita punya matriks yang elemen-elemennya adalah negatif 1, 4, 8, 2, 1, 0, 4, negatif 8, dan 7. Kita diminta untuk mencari determinannya. Jadi seperti materi sebelumnya, bahwa kalau untuk mencari determinan dengan cara sarus adalah kita menambahkan kolom 1 dan kolom 2 di samping kolom ketiga. Oke, kita tuliskan saja. Kolom pertama elemen-elemennya adalah negatif 1, 2, dan 4. Kemudian
elemen pada kolom kedua adalah 4, 1, dan negatif 8. Oke. Jadi kalau udah ada yang seperti ini, kita akan dengan mudah menentukan determinannya. Jadi kita lihat panah-panahnya. Dari negatif 1 ke 1 dan ke 7. 4, 0, dan 4. 8, 2, dan negatif 8. Oke, jadi kita tuliskan memang sama dengan negatif 1 dikali 1 dikali 7 ditambah 4 dikali 0 dikali 4 ditambah 8 dikali 2 dikali negatif 8. Kemudian yang dikurangi. Perhatikan 8, 1, dan 4. 8, 1, 4. Negatif 1, 0, dan negatif 8. 4, 2, dan 7. Oke, kita tuliskan. 8, 1, 4. 8 kali 1 kali 4. Kemudian dikurangi. Negatif 1 kali 0 kali negatif 8. Negatif 1 kali 0 kali negatif 8. Kemudian dikurang lagi 4, 2, 7. 4 kali 2 dikali 7. Oke, udah selesai ya, tinggal kita menghitungnya. Negatif 1 kali 1 kali 7 hasilnya adalah negatif 7. 4 kali 0 kali 4 hasilnya adalah 0, jadi ditambahkan dengan 0. 8 kali 2 kali negatif 8 hasilnya adalah negatif 128. Kemudian dikurangi 8 kali 1 kali 4 berarti dikurangi 32. Negatif 1 kali 0 kali negatif 8 hasilnya 0 dikurangi 0. 4 kali 2 kali 7 hasilnya adalah 56. Jadi dikurangi dengan 56. Jadi sama dengan negatif 7 tambah 0 hasilnya adalah negatif 7. Negatif 128 dikurang 32 adalah negatif 160. Negatif 0 dikurang 56 adalah negatif 56. Jadi hasilnya sama dengan negatif 223. Jadi determinan dari soal ini adalah nilainya adalah negatif 223. Metode minor dan kofaktor. Selanjutnya kita akan membahas metode yang kedua, yaitu metode minor dan kofaktor. Kalau dari namanya lebih sulit disebut yang ini ketimbang Modesaurus, tapi saya lebih suka menggunakan metode minor dan kofaktor karena saya beranggapan lebih mudah menggunakan metode minor dan kofaktor ini. Apalagi jika elemen pada matriks terdapat sebuah elemen, minimal sebuah elemen yang ada elemennya yaitu bilangan 0. Itu akan memudahkan kita. Oke, gimana caranya untuk mengerjakan menggunakan metode minor kofaktor? Misalnya ada sebuah matriks dengan elemen adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kita mau cari determinannya. Sebenarnya saya lebih langsung menyingkat aja caranya, tidak bertele-tele aja. Jadi kesimpulannya gini. Di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Yang perlu diingat adalah yang ini dulu. Saya bikinkan begini. Nanti ini artinya apa nanti saya jelaskan. Di sini adalah tanda positif, tanda negatif, tanda positif, tandanya negatif, tanda positif. Oke, di sini positif lagi, di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Oke, yang tengah-tengah positif. Udah jelas gambarnya. Jika kita mengambil elemen pada baris 1 kolom 1, yaitu elemen A, maka kita cocokkan di sini. Tandanya adalah positif.
Berarti A tidak perlu kita tambahkan bilangan negatif, tanda negatif. Jadi A langsung kita kalikan. Kita tutup bagian seperti ini. Seperti huruf L terbalik. Gini ya. Sekarang matriksnya nampak seperti matriks berordo 2 kali 2. Masih ingat kan? Untuk mencari determinan matriks di ordo 2 kali 2. Ya, yang tersisa itu adalah EFHI. Berarti E dikali I dikurang dengan F dikali H. Atau saya tuliskan gini aja ya, biar lebih mudah ya. E, F, H, I. Oke, ini determinan ya, bukan matriks. Kemudian ambil yang mendatar atau yang menurun. Terserah kalian mau ambilnya yang mendatar atau menurun. Mau ambil dari B juga boleh. Di sininya mulai dari B, di sininya mulai dari C, terserah kalian. Kita ambil mendatar sebagai contoh. Tandanya adalah negatif. Berarti kita harus pakai negatif B. Lambangnya adalah seperti huruf T ya. Lambangnya seperti huruf T. Kita tutup seperti huruf T. Matriks yang tersisa adalah elemen-elemennya adalah D, F, G, I. Itu yang kita tuliskan. D, F, G, I. Kemudian yang terakhir ditambah. Kita hanya mengambil 3 aja ya. Kalau diambilnya semuanya nanti bukan jadi matriks, bukan jadi determinan matriks. C, kita tutup sesuai gambarnya, petunjuknya seperti itu. Matriks yang tersisa elemennya adalah D, E, G, H. Kita tuliskan D, E, G, H. Oke, jadi langsung saja matriks A nanti akan dikalikan dengan E dikali I, EI dikurang F dikali H. Dikurang lagi B, ini determinan matriks 2 kali 2 ya. D dikali I dikurang F dikali G ditambah C dikali D dikali H dikurang E dikali G. Kira-kira seperti ini nanti hasilnya. Lebih mudah ketimbang menggunakan cara sarus menurut saya. Oke, kita langsung ke contoh ya. Oke, ini adalah contohnya. Sama seperti yang tadi ya contohnya. Matriks dengan elemen-elemennya negatif 1, 4, 8, 2, 1, 0, 4, negatif 8, 7. Kita akan menggunakan cara atau metode minor dan kofaktor. Kita lihat di sini ada bilangan 0. Ini akan memudahkan kita dalam perhitungan. Nanti terserah mau ambilnya 210, 807, itu terserah kalian. Mana yang kalian anggap mudah, ya itu yang akan kalian gunakan. Jangan mempersulit diri sendiri dalam mengerjakan matematika. Karena matematika sebenarnya bukan untuk menyusahkan kita, namun untuk memudahkan. Oke, langsung saja. Sama dengan, nggak perlu lagi kita tambahkan seperti sarus, kita tambahkan 2 kolom yang dari depan ke belakang kolom ketiga. Langsung aja seperti cara tadi. Di sini saya ngambilnya 210 untuk bilangan ABC-nya. Jadi saya ambil 2. Ingat 2 tadi posisinya positif atau negatif? Ya, negatif, makanya kita kasih negatif 2. Yang awal jadi dari 2 menjadi negatif 2. Nah, 2 tadi tandanya seperti huruf T dikasih tidur ya. Gini. Jadi matriksnya yang tersisa adalah elemennya 48, negatif 8, 7. Oke, kita tuliskan. 4, 8, negatif 8, 7. Kemudian ditambah 1. 1 seperti tanda tambah di tengah. Gini ya. Nggak kelihatan. Ini. Yang tersisa adalah negatif 1. Sorry, tadi 1 ya udah diambil. Negatif 1, 8, 4, 7. Oke, kemudian di sini dikurang lagi. Yang ketiga adalah 0. 0 dikali dengan tandanya adalah seperti huruf T tidur. Negatif 1, 4, 4, negatif 8. Nanti kalau udah ketemu angka 0 kayak gini, nggak perlu dituliskan lagi, nggak apa-apa. 0 kan nggak mempengaruhi hasil perhitungan. Oke, sama dengan negatif 2 dikali 4 kali 7, 28. Dikurang negatif 8 kali 8, 64. Ditambah 1 dikali
Negatif 1 kali 7, negatif 7, dikurang 8 kali 4, 32. Ini dikurang 0. Ini hasilnya pasti 0 nantinya. Oke. Sekarang sama dengan lagi. Negatif 2 dikali 28 dikurang negatif 64. Ada bilangan negatif, kemudian negatif lagi. Negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif. Jadi ini akan berubah menjadi tanda tambah. 28 ditambah 64 hasilnya adalah 92. Ditambah 1 dikali negatif 7 dikurang 32. Hasilnya adalah negatif 39. Sama dengan negatif 2 dikali 92 hasilnya adalah negatif 184. Positif ketemu negatif adalah negatif 39. Negatif 184 dikurang 39 hasilnya adalah negatif 223. Sama kan dengan yang tadi? Sekian pengenalan mengenai determinan matriks untuk ordo 2x2 dan ordo 3x3. Materi berikutnya akan dibahas pada video selanjutnya. Jika ada saran dan komentar, silahkan ketik di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk terus belajar. Cayo, salam belajar!